Selamat siang, nama saya Yogi dari SAPPK ITB. Saya akan memberikan kuliah tentang analisis guna ordinal yang merupakan bagian dari modul teori konsumsi. Proses teori guna produk. Nah, di sini misalkan ada suatu uh, produk X uh, dengan nilai guna U. Nah, di sini semakin tinggi X, maka guna akan semakin tinggi. Nah, jika terus dipakai, guna akan semakin tinggi, tapi pertambahannya akan semakin menurun. Sesudah sampai titik puncak, jika ditambahkan barang X, maka gunanya akan menurun. Nah, ini sama seperti teori guna. Nah, jika kita tambahkan barang Y di sini, maka di sini juga terdapat nilai guna, di mana semakin tinggi barang Y, maka gunanya akan semakin tinggi. Nah, di sini masuk titik jenuh. Sesudah itu kalau ditambahkan lagi barang Y, maka nilai gunanya akan semakin menurun. Nah, jika digabungkan antara barang Y dengan barang X, maka di sini ada nilai guna gabungan. Nah, di sini ada garis yang nilai gunanya sama, titik-titik di sini. Nah, titik di sini nilainya sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama ini. Sepanjang garis ini ada nilai guna yang sama. Nah, di sini juga nilai gunanya sama. Nah, tapi di sini U2, nilai guna U2 itu lebih tinggi dari nilai guna U1. Nah, tetapi di sini sepanjang garis kuning ini garis yang sama di U2. Nah, di sini nilai guna yang sama di U3. Ya, tetapi nilai U3 lebih tinggi dari U2 dan U1. Guna dua produk. Nah, dari yang tadi kalau kita digambarkan secara grafik, gambarnya seperti ini. Jadi di sini jika Y ditambahkan maka guna akan meningkat. Sesudah itu di sini titik jenuh akan menurun. Nah, di sini juga sama, jika X ditingkatkan maka nilai guna meningkat. Sesudah titik jenuh dia akan menurun. Nah, di sini adalah gabungan guna antara barang Y dengan barang X. Nah, di sini adalah grafik nilai guna yang sama. Sepanjang garis di sini nilai gunanya adalah sama. Di sini juga sama nilai gunanya, ini juga sama, ini sama, dan ini sama. Nah, jika dilihatnya dari atas, nah
Di sini adalah nilai guna yang sama. Di sini nilai guna yang sama, dan juga ini yang paling rendah, nilai guna yang sama, ini nilai guna yang sama yang lebih tinggi, dan ini nilai guna yang sama yang lebih tinggi. Nah, jika kita lakukan penyederhanaan, ini barang Y, ini barang X. Nah, di sini adalah nilai guna yang sama yang disebut dengan kurva indifferent. Untuk nilai guna yang sama U1. Nah, di sini nilai guna yang sama untuk U2. Ini untuk U2. Dan di sini nilai guna yang sama untuk U3. Bentuk kurva indifferent, bersudutnya negatif. Kurva indifferent ada di setiap titik kombinasi produk. Kurva indifferent tidak pernah berpotongan. Bentuknya cekung. Kegunaan ordinal. Nah, di sini gambaran yang tadi, tetapi dengan memakai angka. Nah, di sini barang Y, ini adalah barang X. Nah, di sini nilai guna yang sama kurva indifferent U1. Nah, kurva indifferent 1, U1, itu nilainya 9. Nah, 9 itu bisa 1 kali 9, bisa 2 kali 4,5, 2 kali 4,5 adalah 9, 3 kali 3, 4 kali 2,25, 5 kali 1,8, 6 kali 1,5. Semua nilainya adalah 9. Ya. Nah, untuk garis U2 yang warna kuning ini juga nilainya sama, yaitu 15. 15 itu bisa 1 kali 15, bisa 2 kali 75, 3 kali 3, 3 kali 5, 4,325 dan seterusnya. Dan untuk U3 sama adalah 30. 30 itu bisa 1 kali 30, bisa 2 kali 15 dan seterusnya. Tingkat substitusi marginal. Di sini adalah tingkat substitusi marginal. Misalkan kurva indifferent 1. 9, 1 kali 9, 2 kali 4,5, 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, di sini warna kuning adalah marginal rate of substitution. Kalau di sini untuk berubah dari 1 ke 2, ini adalah 4,5. Nah, dari 2 ke 3 itu adalah 1,5. Dari 3 ke 4 0,75, dari 4 ke 5 0,45 dan seterusnya. Nah, di sini tingkat substitusi marginalnya semakin lama semakin menurun. Optimalisasi konsumsi. Nah, di sini ada barang Y, barang X. Nah, ini adalah garis anggaran, di mana
kemampuan uangnya untuk membeli barang E dan X adalah di garis ini. Ini M anggaran. Nah, di sini ada kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini supaya uangnya bisa dibelikan semuanya, kita bisa membeli Y1 sebesar ini dan bisa membeli X1 sebesar ini. Atau kita bisa membeli Y2 sebesar ini, nah X2 sebesar ini. Nah, di sini anggarannya sama. Di sini juga sama. Anggarannya sama. Tetapi di sini X-nya sedikit, Y-nya banyak. Di sini X-nya banyak, Y-nya sedikit. Lebih baik mana Y1-nya banyak, X-nya sedikit, atau Y-nya sedikit, X-nya banyak. Nah, jika hal ini kurang efisien. Nah, yang lebih efisien jika antara Y dengan X itu seimbang, hampir sama. Ya. Nah, maka jika seimbang, garisnya tidak di U1, tapi di U2 warna kuning. Tetapi anggarannya sama. Nah, dengan demikian keseimbangan itu akan menghasilkan nilai guna yang lebih tinggi daripada yang tidak seimbang. Analisis optimasi konsumen. Nah, di sini ada suatu bagan, ini barang X, ini barang Y, dan ini adalah kurva indifferent, nilai guna. Dan ini adalah anggaran untuk memberi Y dan membeli barang X. Ini garis anggarannya. M, garis anggaran. Nah, M itu bisa dibelikan jumlah barang X dikalikan harga X dan ditambahkan jumlah barang Y dikalikan harga Y. Nah, di sini anggaran M yang paling optimum untuk kurva indifferent yang paling tinggi adalah di titik sini. Ini adalah analisis optimasi konsumen. Pendekatan matematik. Sebuah keluarga mempunyai uang 1.000, ia akan membeli susu A dan coklat X. Harga susu adalah 100 per liter, coklat 100 per liter. Fungsi guna adalah U X kali Y. Berapa jumlah liter susu dan coklat dikonsumsi keluarga tersebut? Nah, untuk soal ini kita pakai rumus Langgeran, di mana ini Langgeran multiplier. Ini adalah fungsi guna U X A dikurangi anggaran yang tersedia.
Nah, di sini fungsi U adalah X kali A, di mana PX sama dengan 100 dan PA sama dengan 100. Dengan anggaran M adalah 1000. Nah, di sini L, U-nya ini adalah X kali Y, min lambda, ini adalah PX-nya 100, 100X, ditambah 100E, dikurangi 1000. Nah, jadi kalau kita buka kurungnya, maka XA min 100 lambda X min 100 lambda A ditambah 1000, karena min kali min adalah plus. Nah, kita turunkan dl dx, maka di sini diturunkan x-nya menjadi 1, yang tersisa adalah y min 100 lambda, karena x-nya menjadi 1 sama dengan 0, 100 lambda sama dengan y, lambda sama dengan y dibagi 100. Kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah x min 100 lambda sama dengan 0, maka 100 lambda sama dengan x, dan lambda adalah x per 100. Nah, lambda adalah sama dengan lambda, jadi y per 100 sama dengan x per 100. Ini dihapus, maka y sama dengan x. Garis anggaran di sini xpx plus APA sama dengan M. Jadi px-nya 100, 100x, ini PI-nya 100, 100y sama dengan 1000. Jadi 100x dan ditambah 100y. Nah, di sini y sama dengan x, jadi kita bisa gantikan x sama dengan 1000. 100x tambah 100x, 200x sama dengan 1000. Kita bagi 1000 dibagi 200 adalah 5. Dan y sama dengan x, 5. Jadi titik optimumnya x sama dengan 5, y sama dengan 5. Nah, kalau kita buat grafiknya adalah seperti ini. Latihan. Jika harga coklat X meningkat menjadi 200, berapa jumlah coklat dan susu yang dikonsumsi keluarga tersebut? 2. Jika preferensi coklat berubah menjadi U sama dengan X kuadrat Y, berapa konsumsi coklat dan susu pada harga X 100, Y 100? 3. Jika preferensi coklat meningkat menjadi U sama dengan X kuadrat Y, berapa konsumsi coklat dan susu pada harga X sama dengan 200, Y sama dengan 100. Jika fungsi guna berubah menjadi U sama dengan X pangkat 3Y kuadrat, berapa jumlah barang X dan Y yang paling optimal dikonsumsi pada harga X 100, Y sama dengan 100. Jika fungsi guna berubah menjadi U sama dengan X pangkat setengah, Y pangkat setengah, berapa jumlah barang X dan Y yang paling optimal untuk dikonsumsi pada harga X 100, Y 100. Jika fungsi guna berubah menjadi U, X pangkat seperempat, Y sama dengan seperempat, berapa jumlah X dan Y paling optimal dikonsumsi pada harga X 100, Y 100. Jika fungsi berubah menjadi U sama dengan X kuadrat min X kali Y min 3Y kuadrat, berapa jumlah barang X dan Y yang dikonsumsi pada harga X 100, Y 100. Jika fungsi guna berubah menjadi U sama dengan 8X min X kuadrat min XY min 3Y kuadrat, berapa barang jumlah X dan Y yang dikonsumsi pada harga X 100, Y 100.
Demikian kuliah kali ini dan saya ucapkan terima kasih.